Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rizky Pradia, NPM 1904010014 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang konsep manusia menurut humanisme dan Al-Quran. Manusia menurut humanisme. Istilah humanisme berasal dari humanitas yang berarti pendidikan manusia. Dalam bahasa Yunani disebut paideia. Kata ini populer pada masa Cicero dan Varro. Adapun humanisme pada abad pertengahan abad ke-14 adalah gerakan filsafat yang timbul di Italia dan kemudian berkembang ke seluruh Eropa. Humanisme menegaskan bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu. Kebesaran manusia harus dihidupkan kembali yang selama ini terkubur pada abad pertengahan. Oleh karena itu, warisan filsafat klasik harus dihidupkan dan warisan abad pertengahan ditinggalkan. Pico adalah seorang tokoh humanisme. Ia berkata, manusia dianugerahi kebebasan memilih oleh Tuhan dan menjadikannya pusat perhatian dunia. Dengan posisi itu dia bebas memandang dan memilih yang terbaik. Humanisme pada awal Renaissance berbeda dengan humanisme pada abad ke-19 dan 20. Kendati dalam beberapa hal ada kesamaannya, humanisme pada waktu itu bertujuan untuk meningkatkan perkembangan yang harmonis dari sifat-sifat dan kecakapan alamiah manusia. Pada waktu itu, para humanis tidak menyangkal adanya zat yang maha tinggi. Hanya saja mereka berpendapat bahwa hal-hal yang alamiah dalam diri manusia telah memiliki nilai cukup untuk dijadikan sasaran pengenalan manusia. Tanpa wahyu pun seseorang mampu berkarya dengan baik dan sempurna. Setelah beberapa abad kemudian, baru muncul gerakan humanisme yang melepaskan segala hal yang berkaitan dengan Tuhan dan akhirat dan hanya menerima hidup di dunia seperti apa adanya. Aliran humanisme memandang bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, yang semua kebutuhan pokok diperuntukkan untuk memperbaiki spesiesnya. Aliran ini terdapat asas penting yang mengenai manusia sebagai berikut. Pertama, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas. Dua, manusia adalah makhluk yang sadar atau berpikir. Tiga, manusia adalah makhluk yang mempunyai cita-cita dan merindukan sesuatu ideal. 4. Manusia adalah makhluk yang kreatif. 5. Manusia adalah makhluk yang bermoral. 6. Manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya sendiri. 7. Manusia adalah makhluk yang memiliki esensi kesucian. Manusia dalam Al-Quran. Manusia menurut Al-Quran dimaknai dengan menggunakan beberapa istilah, yaitu Bani Adam atau Zuriat Adam atau keturunan anak cucu Adam, Al-Insan, Al-Ins, An-Nas atau Unnas atau Al-Bashar. Sejalan dengan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia dibekali dengan berbagai instrumen sebagai modal dasar dalam menjalankan tugas kekhalifahan. Pada sisi ini, manusia berbeda dengan hewan, sehingga dalam perspektif Islam, manusia tidak menjadi objek selayaknya hewan. Al-Insan dan An-Nas. Al-Insan berakar kata nus yang berarti jinak dan harmonis. Kata insan ini tampak sebagai lawan dari makna binatang liar. Kata insan dijadikan Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan segala totalitasnya, jiwa dan raga. Manusia berbeda dengan binatang. Manusia memiliki rasa malu jika melanggar aturan. Manusia adalah makhluk terhormat dan mulia. Anas berkaitan dengan interaksi kehidupan manusia yang bersifat kolektif, seperti kepemimpinan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 124, perubahan sosial yang terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 140, dan Quran Surah Al-Anfal ayat 26, dan perubahan alam dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Al-Bashar adalah gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, seperti makan, minum, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bani Adam artinya keturunan Adam, yang menunjukkan manusia dilihat dari sudut keturunannya. Manusia, keturunan Nabi Adam alaihissalam. Penggunaan istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia bukanlah merupakan hasil evolusi dari makhluk antropos atau sejenis kera. Hal ini diperkuat lagi dengan panggilan kepada Adam dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan huruf nida, ya Adam. Demikian juga penggunaan kata ganti yang menunjukkan kepada Nabi Adam,
Allah selalu menggunakan kata tunggal dan bukan jamak sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35. Manusia disebut sebagai khalifah atau Bani Adam karena dia menunjukkan asal-usul yang bermula dari Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia tahu dan sadar akan jati dirinya. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, artinya Islam tidak memposisikan manusia dalam kehinaan, kerendahan, atau tidak berharga seperti binatang, benda mati, atau makhluk lainnya. Seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.